Pada part sebelumnya, Sena yang sedang di halte bis, mereka berdua saling melihat, memilih langsung naik bis daripada bertanya kenapa Hyun Wook mencarinya. Sena pergi ke sebuah kedai minuman. Di saat Hyun Wook ingin menghampirinya, Jo Hong muncul, jadi Hyun Wook pun langsung membalikkan badannya dan duduk di kursi yang tak berada jauh dari tempat Sena. "Kau sudah gajian ya?" tanya Jo Hong bersemangat. "Ya, aku sudah dipecat," jawab Sena, dan tentu saja berita itu membuat Jo Hong terkejut. Sena menjawab kalau semua itu karena pemilik anjing gila. "Jika saja aku tidak pernah bertemu dengannya, aku masih bisa bekerja," keluh Sena. Hyun Wook sampai di kamarnya, dia terlihat sedih dan kemudian bertanya pada Dalbong, "Kau sudah tahu dia adiknya Soeng kan?" Paginya, Sena terkejut saat melihat pacar Jo Hong tak mengenakan pakaian. Tepat di saat itu, Sena mendapat telepon kalau dia diterima bekerja. Dia diterima bekerja di sebuah restoran yang disebut Lunbox. Si pemilik berkata pelanggan mereka adalah selebriti, dan Sena ditempatkan sebagai pengantar makanan. Hyun Wook pindah ke sebuah rumah yang dipenuhi dengan pepohonan. Hyun Wook lalu memperingatkan Sung Jin untuk tidak memberitahu ayahnya ataupun Hae-yun tempat tinggal barunya, karena dia ingin merasa tenang. Sena sedang melakukan pekerjaannya, dia langsung terkejut saat bertemu dengan Siwo di dalam lift. Siwo pun langsung menyuruh Sena untuk tidak menerima pesanan dari tempatnya lagi agar mereka tidak bertemu. Kemudian, Sena mengantarkan Lunbox ke rumah Hyun Wook. Hyun Wook sengaja melakukan itu, agar mereka berdua bisa bertemu dengan Sena. Kemudian Hyun Wook muncul lagi dengan membawa 2 es krim, dan berpura-pura kalau pertemuan mereka adalah kebetulan. Hari berikutnya, Hyun Wook sengaja menyuruh Sena mengantarkan Lunbox-nya ke taman. Hujan turun dengan derasnya, mereka pun berteduh di bawah pohon. Di saat itu Sena mendapat telepon dari atasannya, dia harus segera pergi melanjutkan pekerjaannya. Saat Sena hendak pergi, Hyun Wook langsung menahan tangannya. Tanpa berkata apa-apa Hyun Wook mengikatkan kain ke kepala Sena agar Sena tidak kehujanan. Sena berlari pergi, namun dia berbalik lagi melihat Hyun Wook sedang mengikatkan kain juga ke kepala Dalbong. Tiba-tiba dalam perjalanan, Sena bertemu dengan 2 rentenir yang selalu mengejarnya. Sena pun memilih berlari kencang untuk menghindari 2 rentenir itu. Hyun Wook dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia melihat sosok Sueng. Dia pun mengejarnya. Hyun Wook malah bertemu dengan Sena, yang sedang dikejar rentenir. Hyun Wook langsung berlari membantu Sena dari kejaran preman. Saat 2 preman yang lewat, mereka malah menabrak spion mobil. Tentu hal itu membuat marah si pemilik mobil, dan keluar begitu saja tanpa mematikan terlebih dulu mobilnya. Tiba-tiba mobil pick-up itu berjalan mundur tak terkendali. Kemudian Sena tersandung, dan terhenti di tengah jalan. Sena pun hanya bisa terdiam dan tak bergerak melihat mobil yang meluncur ke arahnya. Tak mau Sena terluka, Hyun Wook pun langsung memeluk untuk melindunginya. Saat sadar, Hyun Wook sudah berada di rumah sakit. Sena yang merasa bersalah terus mengeluh kenapa Hyun Wook melindunginya hingga terluka seperti itu. Hyun Wook bertanya kenapa kau dikejar oleh mereka? Apa kau punya salah? Sena menjawab kalau Hyun Wook tak perlu tahu tentang hal itu. Hyun Wook lalu meminta Sena mengantarkannya pulang. Namun Sena tidak mau karena Hyun Wook masih punya kaki yang sehat untuk berjalan. Hyun Wook menelpon seseorang dan meminta orang itu untuk mencari tahu tentang preman-preman yang mengejar Sena. Sena datang ke tempat kerjanya seperti biasa, namun pemilik Lunbox memecatnya. Sebelum dipecat, dia meminta bosnya untuk membiarkan dia mengirim 1 pesanan terakhir. Sena pun datang ke rumah Hyun Wook, langsung memberikan Lunbox terakhir darinya. "Aku sudah tidak bisa datang lagi besok. Aku dipecat," kata Sena. "Kau hebat sekali. Sudah berapa banyak pekerjaanmu? Jadi apa rencanamu?" tanya Hyun Wook. Saat Sena hendak pergi, Hyun Wook memanggilnya lagi dan menawarinya sebuah pekerjaan. Akhirnya Sena menerima pekerjaan dari Hyun Wook sebagai pengasuh Dalbong karena gaji yang tinggi. Setelah ditawari bekerja, pada hari itu jugalah Sena langsung bekerja. Dia diberi tugas memandikan Dalbong. Karena Dalbong cukup besar, Sena pun kewalahan. Hyun Wook pun ikut memandikan sambil memberitahu Sena cara yang benar memandikan Dalbong. Kemudian Siwo menyuruh sopirnya untuk memutarkan musik untuknya. Tanpa sengaja si sopir malah memutar kaset demo milik Sena. Karena Siwo terlihat tak menyukainya, si sopir pun hendak mematikannya. Namun Siwo mencegahnya karena dia juga ingin mendengar lagu itu. Paginya, Sena pergi ke rumah Hyun Wook untuk menjaga Dalbong. Hyun Wook pun mengajak Sena untuk pergi ke pantai bersama Dalbong. Sena bertanya, kenapa Hyun Wook mengajaknya pergi juga. Hyun Wook menjawab kalau Dalbong pergi ke pantai, jadi untuk apa pengasuhnya tinggal di rumah sendirian. Sena kemudian melihat laut, dan berkata kalau kampungnya berada di dekat laut, tapi semenjak dia pindah ke Seoul, dia pun jadi jarang ke pantai. Kemudian Hyun Wook dan Sena
bercerita tentang masa lalu. Sena bercerita masa kecil bersama kakaknya Soeng. Saat kecil, Soeng sering mengajak Sena ke bukit-bukit dan memainkan musik dengan menggunakan daun. Keesokan harinya Sena yang berada di rumah Hyunwook, tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ternyata itu adalah Hae-yun. Hae-yun lalu bertanya siapa Sena kenapa ada di rumah Hyunwook. Kemudian Sena menjawab kalau dia adalah pet sitter. Hae-yun bertemu dengan Hyunwook dan mereka membahas masalah album baru Infinity Power. Hyunwook lalu bertanya, apa yang ingin Hae-yun lakukan sekarang? Hae-yun mengeluarkan tabletnya dan meminta Hyunwook mendengarkan lagu yang akan dijadikan lagu ketiga Infinity Power. Sementara, Sena di luar rumah samar-samar mendengar, seperti mengenal lagu itu. Hyunwook berkomentar kalau lagu itu bukanlah style Seo Jae-yang. Hae-yun pulang, dan Sena langsung meminta pada Hyunwook untuk mendengarkan lagu yang sebelumnya diputar. Hyunwook yang tak tahu apa yang terjadi, menjawab dengan santai kalau dia tak punya filenya. Wanita itu bekerja di Ana kan? Tanya Sena. Lagu yang tadi mirip dengan lagu ciptaanku. Lagunya sama, jawab Sena sedikit ragu. Sena menjelaskan, saat Dalbong hilang di hotel, Infinity Power mengadakan pesta. Jadi aku membawakan pada mereka DVD demoku. Hyunwook pun memberitahu Sena kalau lagu tadi adalah sampel dari lagu baru Infinity Power. Mendengar itu, Sena langsung pergi ke pihak perusahaan Ana untuk menanyakan hal tersebut. Sena pun langsung menerobos masuk saat melihat Jae-yang di dalam. Sena memperkenalkan dirinya dan bertanya, kau sudah mendengarkan DVD demoku kan? Jae-yang tentu saja membantah kalau dia sudah mendengar hal seperti itu. Sena pun langsung berkata, kalau lagu Jae-yang sangat mirip dengan lagu ciptaannya pada DVD demo itu. Jadi maksudmu aku menjiplak lagumu, kata Jae-yang. Tepat saat Hyunwook datang dan melihat Jae-yang membantah kalau dia sudah menjiplak. Kau yakin tidak terjadi apa-apa? Tanya Hyunwook dan berjalan mendekati Jae-yang. Kau sudah mendengarkan CD-nya kan? Tanya Hyunwook lagi dan Jae-yang masih membantahnya. Kemudian si Wo ikut bicara, kaset yang kutaruh di studio rekaman, itu adalah miliknya. Jadi kau tak tahu? Kata si Wo. Hyunwook berkata, untuk membuktikannya mereka bisa mendengarkan kaset demo itu. Jika ada kesamaan pada lagu itu, maka ada 3 jawabannya. Pertama, kau ketahuan menjiplak. Kedua, kau merilisnya tanpa diketahui oleh si penulis. Ketiga, jika kau tak suka tuduhan itu, buatlah lagumu sendiri. Kau bisa pergi sekarang. Tak sembarang orang yang bisa masuk ke sini. Ucap Jae-yang dengan sombong dan berjalan pergi. Bagaimana kalau aku bukan sembarang orang, ucap Hyunwook dan Jae-yang langsung berbalik. Bagaimana jika aku adalah presiden baru perusahaan? Apa yang dikatakan Hyunwook benar-benar membuat diam semuanya, termasuk Jae-yang. Sena pulang dengan perasaan sedih. Tepat di saat itu dia mendapat SMS dari rentenir yang selalu mengejarnya. Preman tersebut mengatakan kau harus tersenyum, makan makanan yang enak, ingat waktumu tinggal 2 hari lagi. Sena pun pulang ke rumah, masuk ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Tentu saja Jo Hong terkejut melihat Sena mengemasi barang-barangnya. Sena pun berkata kalau dia akan pulang ke kampung halamannya. Hyunwook pun pergi ke rumah Jo Hong untuk mencari Sena. Jo Hong berkata kalau Sena baru saja pergi, 10 menit yang lalu. Hyunwook langsung pergi mencari Sena, dan dia menemukannya tepat di saat hendak naik bis. Kau terlihat seperti sudah putus asa. Apa kau kesal karena perkataan Seo Jae-yang tadi? Kau bilang dia tak boleh menggunakan lagu orang lain tanpa izin. Dan kau malah kabur tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Kau mau menjadi penulis lagu. Tapi kau tak pernah serius. Jika kau mau menyerah begitu saja, kau tidak usah memimpikannya sama sekali. Sena menjawab, kau tahu apa? Aku bekerja sampai mati. Aku ingin membuat musikku jadi aku terus bertahan. Aku muak dengan rentenir itu. Aku muak tinggal di sini. Teriak Sena. Perusahaan Ana baru saja membeli lagumu. Tepatnya mereka membeli bakatmu. Tak ada syarat tertentu. Dengan kata lain, utangmu terlunaskan. Ucap Hyunwook, aku juga mau bekerja di Ana. Jawab Hyunwook dan mengajak Sena pulang ke rumahnya karena sudah waktunya Dalbong makan. Sena pun bertanya, apa kau menyukaiku?